tamu biasanya juga mengira ini kafe atau warung. Nah, tapi tujuan kami kan bukan itu. Kami percaya dan yakin ketika kami melakukan sesuatu hal yang bermuatan kebaikan, ketulusan, keikhlasan pasti kami selalu dicukupi. Tapi kan harus berusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hong Ulung Basuki Langgeng, Namo Buddhaya. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Rahmat Yasin selaku pengelola situs Padiran Ngawonggo atau bisa juga disebut juru pelihara situs Padiran Ngawonggo. Pada awalnya itu situs Padiran Ngawonggo sudah diketahui oleh warga secara turun-temurun. Akan tetapi warga minim sekali akan pengetahuan terkait cagar budaya ataupun sejarah. Menurut daripada Balai Pelestari Kebudayaan atau yang dulu BPCB Balai Pelestarian Cagar Budaya, ini situs Padiran Ngawonggo diperkirakan tinggalan masa era klasik atau antara abad 10 sampai 13. Atau kalau dilihat daripada ragam hiasnya itu bercorak era-era Kediri Singosarian. Jadi diperkirakan situs ini peralihan kerajaan Kediri ke Singosari. Itu karena kan hasil dari ekskavasinya dan zonasi benar-benar melakukan penelitian dengan sangat hati-hati. Digunakan untuk sarana bersuci oleh umat Hindu Buddha pada masanya. Situs Padiran Ngawonggo dihimpit oleh dua sungai, Sungai Irigasi dan Sungai Manten. Sungai Irigasi ini buatan pada masa kolonial. Sungai Manten yang dulunya lewat utara kampung sama era kolonial dipindah untuk menyuplai sungai buatannya atau sungai irigasi. Nah, untuk mata air yang ada di kawasan Padiran Ngawonggo yang dulunya langsung ke strukturnya itu sekarang ada beberapa yang ikut sungai gitu. Akan tetapi ada satu mata air yang kami salurkan untuk ke kolam, jadi untuk kebutuhan para tamunya yang ingin membawa pulang atau bersuci itu biar lebih enak. Terkait nilai yang kami dapat itu seperti bagaimana sih orang zaman dahulu mengatur air untuk dijadikan sebuah tempat bersuci atau tempat sarana prasarana untuk ibadah. Jadi itu sangat istimewa. Jadi punya tatanan sendiri, harus bagaimana gitu kan. Kalau Patirtan atau orang Bali menyebutkan itu meji, di Jawa sangat langka ya ditemui. Beda kalau di Bali masih banyak ditemui. Jadi sangat kaya sekali terkait nilai-nilai tinggalan cagar budayanya berupa relief-relief itu kan menggambarkan filosofi-filosofi terkait kehidupan. Jadi banyak sekali yang harus digali gitu. Kami juga di sini membuat fasilitas untuk menjamu para tamunya, biar supaya tamunya itu menikmati suasana. Terus ketika berkunjung ke situs Padiran Ngawonggo tidak bingung, biar nggak buru-buru pulang. Jadi sudah kami jamu di sini. Kita kolaborasi dengan teman untuk menggagas ide-ide yang kaya kasanah budayanya, jadi tidak asal-asalan. Kemudian pada tahun 2020, tepatnya 15 Maret itu kami membuat nama tumbuhan yang itu pada awalnya olahan daripada tumbuhan atau dari rempah-rempah, olahan rempahan
yang kami implementasikan ke wedang yang menjadi tombo ya, yang secara logika tombo ngelak atau tombo haus yang nantinya secara tidak langsung rempah-rempah ini kan juga banyak khasiat, juga ini mengandung antioksidan dan lain-lain gitu, seperti memperbaik saluran pernapasan, pegel-pegel seperti itu, juga menambah kebugaran seperti itu. Uh, jadi tomboan ini secara otomatis saling terkait dengan situs ya, karena situs Patilangawonggo kan tempat untuk bersuci, jadi untuk pembersihan diri. Mungkin sudah saatnya tempat ini dijadikan seperti ini dan menyelaraskan dengan suasana yang harmonis ya. Jadi secara lahir dan batin itu kan beda. Paling enggak itu secara lahir dulu antara sesama insan untuk menjalin silaturahmi yang enak. Terus kalau ke sana kan urusannya masing-masing. Keseharian warga kan seperti itu Mbak ya. Jadi untuk hari-harinya ya masaknya itu lihat panen apa, musim apa. Kalau sekarang kadang musim rebung ya masak rebung sesekali. Nggak semuanya ditebang, nanti bambunya lama-lama kan habis. Musim pete ya sayur pete, ganti-ganti untuk sayurnya. Tidak melulu itu. Kalau untuk nasinya kan ya nasi putih, nasi empuk, nasi jagung. Terus untuk pulupannya ya ganti-ganti, tergantung musim di ladang ini ada apa, seperti itu. Kalau jajanan menyesuaikan tamunya, kalau tamunya banyak kita buat lengkap. Untuk bahan-bahan tersebut ditawarkan sebagian dari sekitar, contohnya nanti sayur paku atau pakis, terus daun singkong, juga macam-macam sayur yang bisa untuk diolah itu banyak sebenarnya. Ada jonggol, tempuyung, terus apa ya ini, sedikit lupa aku. Ada yang buat lalap itu namanya semanggi, itu ada. Bahkan kita beli dari lokal, jadi nggak sampai jauh-jauh. Seperti tahu tempe ada pabriknya sendiri, UMKM lah, kecil. Jadi nggak sampai jauh-jauh. Kayak cabai, ketika petani panen cabai kami ya beli di petaninya. Biasanya nanti panen apa titip ya 1 kilo aja. Kalau serai biasanya kalau di warga nanti saya ganti dengan gula, barter seperti itu. Maksud dan tujuan kami untuk menyuguhkan makanan, minuman tanpa hewan. Kami bercermin kepada masyarakat sekitar. Pada dahulu, kesederhanaan orang desa atau petani itu kan makannya itu kan seadanya, tidak aneh-aneh. Jadi kami menumbuhkan lagi yang sederhana dulu untuk kami implementasikan di lingkungan situs Patilangawonggo ini. Kami pelan-pelan menggali literasi secara budaya kearifan lokal itu bagaimana. Contoh masyarakat dahulu ketika mau makan daging atau telur atau ayam atau ikan itu kan nunggu ketika mau selamatan atau syukuran ya. Di sini bisa makan daging kecuali ada itu selamatan atau syukuran seperti itu. Kalau hari-hari biasa tidak bisa. Kenapa kami membuat prasarana seperti ini, menata lingkungannya seperti ini, terus memakai pakaian busana seperti ini ya. Karena di situ ada pesan-pesan dan kami itu mengangkat kebudayaan, kearifan lokal. Setiap budaya Jawa di masing-masing tempat kan beda-beda. Jadi kami mengangkat yang di sini juga
eh, harus bangga, terutama ada situs secara nggak langsung kan harus selaras. Terus kami menggali literasi terkait bagaimana cara menata ruang, terus bagaimana untuk berpakaian secara budaya Jawa, terus bagaimana cara pengolahan-pengolahan lainnya seperti makanan minuman itu kan literasinya bisa dari masyarakat sekitar, teman dekat, atau sumber-sumber yang kuat lainnya. Kalau untuk penataan ruang ini, kami awalnya mengambil dari relief-relief yang ada di candi seperti itu. Secara kasat mata enak gitu, nggak berbelit-belit. Bahan-bahannya pun kami pakai dari sekitaran desa ini atau di tempat ini. Seperti contoh membuat gapura dari ini bambu, terus batu batanya kami juga belinya di desa ini. Kami lebih memanfaatkan yang ada di desa kami aja. Ini loh karya orang Ngawongko katanya gitu. Jadi intinya di sini masih memperhatikan keberlanjutannya itu uh, secara resiko dan bencana itu masih dipikirkan matang-matang. Rasanya itu kelewat 1000 hari atau wis liwat 1000 dino sik kok bertahan. Ya dulu pada awalnya itu eh, banyak yang ini dikasih harga aja mas biar enak biar pasti gini-gini. Oh ngoten nggih kata gitu. Jadi kami menampung. Pada akhirnya kalau dirasakan secara uh, feel atau rasa itu ya kan orang kan terkadang percaya nggak percaya secara ini tidak langsung kami itu sangat bersyukur sekali gitu karena tujuan tamu ke sini itu bisa menjadi menambah ini persaudaraan atau silaturahmi ya. Jadi bukan karena di materinya tapi lebih ke silaturahminya gitu. Biasanya juga mengira tamu itu di sini ini kafe atau warung. Nah, tapi tujuan kami kan bukan itu, bukan warung. Makanya kan dengan adanya seperti ini kami percaya dan yakin selalu dicukupi. Itu yang penting kan, yang penting umat gitulah Jawa. Yang penting apa beraktivitas, jangan sampai nganggur atau melamun itu tidak baik. Kan pasti kan keadaan mencukupi gitu. Nah, sumber dananya ya dari Kota Asih. Pada awalnya ya kami swadaya untuk membuat tempat ini. Itu pun tidak ada paksaan. Ketika ada orang ngasih ya kami terima seperti itu. Selebihnya sekarang ya dari Kota Asih. Ya terkadang orang tiba-tiba mas di sana ini ambil di rumah. Ini. Ada tumbuhan serai ambil di rumah. Saya punya cengkeh, tamu bawain cengkeh, bawain kapulaga. Gitu. Kami percaya dan yakin ketika kami melakukan sesuatu hal yang bermuatan kebaikan, ketulusan, keikhlasan pasti kami selalu dicukupi. Cukupkan macam-macam ya. Jadi faktor alam yang masih terjaga atau terawat itu bisa memberikan dampak kepada manusia. Juga manusianya harus bisa memperlakukan alam ini dengan baik. Contohnya bisa menanam, terus bisa merawat, dan akhirnya kan bisa memanen. Oke, terima kasih sekalian rekaman. Nyawanya hari ini itu sangat